sebenarnya saya nggak bikin apa ya, bukan self portrait sih. Kalau sosok-sosok yang sering muncul di karya saya itu bukan self portrait, cuman mungkin itu apa ya, bentuk representatif dari kesayaan gitu. Kesayaan. Ya jadi apa yang ingin saya sampaikan diwakilkan oleh sosok perempuan-perempuan itu gitu. Cuman itu ya bukan apa sih, bukan harafiah diri saya. Nggak ada unsur kesengajaan untuk bikin yang kayaknya murung atau gimana. Cuma mungkin emang tahu-tahu eksekusinya jadi kayak gitu. Tadinya sih emang apa ya, emang awal-awal bikin figur gitu emang nyari bentuk yang kayak ringkih gitu, kayak Kenapa apa ringkih? ya, kayak sosok yang butuh perlindungan, nggak berdaya yang gitu-gitu. Kenapa Cuma tuh? nggak apa-apa, emang waktu itu saya ngerasanya lagi seperti itu aja, lagi ngerasa nggak berdaya gitu. Ada masa-masa dimana ya itu berat lah gitu. Maksudnya citranya si sosok figur itu ya, pengen seolah-olah kayak ringkih gitu. Nah, yang BNI gimana? Bisa ceritain? Itu jadi saya pengen nyeritain saya sekarang ngerasa kayak nggak berguna atau gimana ya, kayak mungkin mengecewakan orang tua gitu gitu. Terus ya udah, jadi saya sekarang menggambarkan saya yang ketika masih kanak-kanak dan dengan pandangan dari sudut pandang saya yang sekarang gitu, maksudnya yang di masa depan, cuman dengan sosok anak kecil yang menggambarkan saya yang di masa lalu. Makanya rasanya kayak pengen kembali lagi jadi anak kecil gitu. Nggak tahu sih, kalau saya sih memandang seniman itu ya orang yang membuat karya aja, maksudnya itu baik itu bisa dijadikan profesi atau enggak gitu, selama dia masih menghasilkan karya, menciptakan karya, itu buat saya seniman sih. Dihubungkan ke apa ya, ke penghasilan gitu kan. Maksudnya kalau profesi kan ujung-ujungnya jadi ke finance gitu kan. Kalau itu ya relatif sih, itu bisa dari mana aja sih. Murni dari seniman nggak ada harapan kayak gitu sih, cuman kalau misalnya emang tiba-tiba apa kayak misalnya laku gitu, atau diajakin ini diajakin itu, seneng. Ya nggak munafik lah, siapa yang nggak seneng kalau karyanya laku gitu. Kenapa pengen jadi seniman? Saya selalu merasakan enaknya menggambar. Ya nggak nyebut itu melukis sih, tapi ngerol cat di kanvas gitu, terus mematung dengan tanah liat, itu buat saya sampai sekarang masih menyenangkan. Dan saya nggak mau aja kalau itu cuman jadi sekedar hobi tapi isinya nol gitu. Makanya saya pikir mungkin ada perlunya menambah pengetahuan yang lebih dalam, dan saya selalu tertarik dengan anatomi, dan di studio lain saya nggak lihat di apa ya, diajarin yang segitu detailnya tentang proporsi tubuh atau otot-otot gitu. Di patung itu soalnya kan semester awal itu kan dijelasin tentang anatomi semuanya, fokus memang tertarik di situ. Ya realistis aja lah, nggak usah anti galeri atau apa gitu, maksudnya ya emang saling bantu membantu aja. Asal tahu strateginya masing-masing. Itu juga waktu itu kayak ada yang suka, terus dia bilang saya mau kayak gini, kamu bikin 4 lagi gitu, tapi sayanya nggak mau. Ya itu kan makanya kita perlu strategi gitu kan. Atau kurator pun sebenarnya cukup mempengaruhi sih, kayak pernah juga dulu tuh saya kalau misalnya ngecat patung pakai kuas kan, karena saya nggak mau menghilangkan apa ya, brush stroke saya di patung gitu. Ketika ngelewatin cetak-cetak itu kan hilang, makanya saya cat lagi. Tapi waktu itu pernah si kurator ini mengajak pameran, tapi dia bilang di airbrush aja catnya gitu. Ya mungkin emang lebih bagus gitu sih, ya nggak apa-apa sih. Sejauh apa ya, sejauh saya masih nyaman dan menurut saya ya mungkin emang lebih baik gitu. Cuman kalau menurut saya enggak, kayaknya mendingan yang ini deh, ya mungkin saya yang mundur aja gitu. Prioritas utama sih kesenangan membuatnya itu. Kalau itu udah nggak didapat lagi, mungkin saya udah nggak jadi seniman lagi.